salat Maghrib rahimahullah. Karena pada hari ini adalah hari di mana salah satu bulan Sya'ban, disebut bulan Sya'ban, yang berarti dari kata Sya'bun adalah kelompok di mana para masyarakat dahulu orang Arab, seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, kitab Sirah Al-Ansar atau ayat 60, karena kita pelajari beberapa hari lalu, bahwasanya di situ disebutkan bulan Sya'ban salah satu di mana beberapa kelompok mereka untuk mengumpulkan beberapa makanan dan minuman untuk bekal menghadapi di bulan selanjutnya, yaitu tepatnya adalah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan artinya adalah Ramadan panas terik, yang sangat panas, sehingga saking panasnya mereka agak kesulitan dalam mencari rezeki dari Allah ataupun makanan bekal kehidupan mereka. Maka di bulan Sya'ban itu mereka terus berkelompok-kelompok bekerja sama untuk mengumpul makanan dan minuman, sehingga di bulan Ramadan lebih maksimal dalam kehidupan mereka. Nah, nama-nama ini masih juga diadopsi dalam syariat kita karena ada kaitannya dengan dari segi metafornya, dari segi makna metafornya, bahasanya di bulan Sya'ban ini nanti baik bagi kita untuk memperbanyak amal dengan cara memperbanyak puasa sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak memperbanyak puasa yang dilakukannya kecuali itu dilakukan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sejarah tanggal 2 Sya'ban, banyak di hadis ini, di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ada orang-orang Yahudi yang mengolok-olok Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, kami orang-orang Yahudi itu ada puasanya dulu, ada puasanya, sehingga dikenal dengan namanya adalah puasa Ashura, tepatnya di 10 Muharram. Bagaimana dengan ajaran umat atau ajaran agama? Engkau tidak memiliki ajaran seperti kami. Maka Rasulullah SAW mengadu ini kepada Allah SWT. Maka turunnya ayat puasa ini itu di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah. Kalau kita lihat dari segi sejarahnya. Tapi mengaplikasikan puasa ini tidak dilakukan langsung pada bulan Sya'ban, dan itu dilakukan uniknya di bulan Ramadan. Kalau di bulan kalau perintah-perintah yang lain, contohnya seperti salat, turun perintah salat seketika harus dilakukan salat. Nah, uniknya puasa tidak dilaksanakan. Apa hikmahnya? Itulah hikmahnya untuk mempersiapkan mental dan fisik kita supaya di bulan Ramadan itu kita sudah terlatih, maka kita diperbanyak disunahkan di bulan ini untuk memperbanyak puasa sunnah. Itulah puasa Sya'ban disebut. Kemudian jemaah rahimahumullah, kalau kita tadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, berbanyak macam hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu adalah hikmah tarbiyah ataupun hikmah intifadiyah. Ini kami mendapatkan referensi dari buku Ustaz Adi Hidayat tentang makna ayat puasa. Beliau menjelaskan sangat detail dari ayat 183 sampai dengan 186 yang berturut dari satu halaman itu, karena sangat baik bagi kita untuk mentadabburinya jamaah rahmatullah. Walaupun dalam kesempatan kali ini kita hanya mentadabburi satu ayat saja. Allah Subhanahu wa taala menghimbau di ayat ini secara umum ambil, yaitu Allah tidak menggunakan redaksi kata yu'minun maupun juga redaksi kata mu'minun. Di sini Allah menghimbau menggunakan redaksi kata aman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah tidak, kalau ini adalah ciptaan manusia bisa saja kita buat karangan ya ayyuhalladzina mu'minun. Kita katakan ya ayyuhalladzina yu'minun, seperti di surah Al-Baqarah 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, di ayat puasa ini dengan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah menghimbau hambanya menggunakan redaksi kata amana dengan
dan jamaknya adalah amanu. Apa hikmahnya jamak rahimahullah? Bahwasanya kalimat amanah ini dari segi gramatikal adalah fi'il madhi, menunjukkan seseorang yang telah beriman. Dan ini kalau dari segi kualitasnya, kadar keimanannya itu standar. Maka banyak Allah menghimbau di surah-surah Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah itu menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di ayat-ayat Makkiyah biasanya Allah menggunakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Kalau kita lihat dari kesimpulan para mufassir kita, karena orang yang telah hijrah itu betul-betul sudah beriman dia, bukan hanya sekadar masuk Islam saja. Seperti kita bahas di surah Hujurat sebelumnya, bahwasanya ada orang yang mengaku dia Islam, tapi dia belum tentu beriman, karena dia tidak diiringi dengan amalan tadi. Ayat puasa ini Allah khusus panggil untuk orang-orang yang merasa telah beriman. Dan uniknya kalian beriman ini, baik itu kadar imannya itu masih sedikit, setengah maupun yang sangat tinggi, Allah himbau itu menggunakan kata seandainya kalau redaksi kata ini Allah menggunakan kata mukminun, maka mungkin kita tidak sanggup jamaah rahmatullah. Karena kalau standarnya sudah mukmin itu sangat tinggi. Yu'minun istiqamah karena bukan fi'il mudhari. Kalau kata mukmin udah melekat betul-betul keimanan, tidak bisa diganggu dihujat, tidak bisa dibayar, tidak bisa menjual akidahnya, tidak bisa dijual dengan kekuasaan, dengan harta dan lain sebagainya. Itu mukmin. Makanya di ayat surah Al-Mu'minun itu khusus oleh qad aflahal mu'minun. Ujung di ayat 11 dan 12 13 itu ke bawah alladzina yarithunal firdaus. Dapat derajat ini karena imannya sudah tinggi, mengamalkan 10 ayat itu, maka diwariskan oleh surga firdaus. Itulah perbedaan antara kata amanah dan mukminun. Makanya Allah dengan rasa kasih sayang kepada kita, hei kata Allah, kalian yang mungkin merasa ada imannya sedikit dari dalam hati, mari dengarkanlah informasi ini. Ya ayyuhalladzina, hei kalian merasa iman yang tidak ada mendengar, himbau sini. Ya ayyuhalladzina, yang merasa iman yang sudah kuat, makin lebih dekat kepada ini. Aku berikan informasi. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu adalah puasa. Kutiba berasal dari kata kataba yang berarti adalah teratur, sesuai seperti kitab. Ini kenapa disebut dengan kitab? Karena ada covernya, ada kontennya, ada referensinya, rapi, maka disebut dengan kitab, tulisan Alkitab. Al-Quran juga disebut zalika Alkitab, rapi, tatanan tulisan dan gramatikanya sangat rapi sampai dengan akhirnya. Kalimat puasa menggunakan kata kutiba, diartikan tafsirnya adalah diwajibkan, furiḍah maknanya. Kenapa Allah menggunakan kutiba? Karena Allah menunjukkan ini puasa sangat teratur, ada syarat-syarat wajibnya, ada syarat-syarat sahnya. Tidak semua orang bisa melakukannya, tidak sembarangan orang melakukan amalan ini. Maka Allah menggunakan kalimat kutiba, bukan kalimat yang lain. Padahal bisa saja kalau dari segi bahasa dibuatkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul shiyam, diwajibkan. Tapi uniknya Allah menggunakan ada kata kutiba. Maka berasal dari kata-kata bahasa puasa yang dilakukan itu waktunya khusus, masanya sangat khusus, kemudian pelaksanaannya itu tidak sembarangan dan tidak seperti puasa-puasa orang terdahulu pastinya. Karena sama seperti orang-orang yang Yahudi sebelumnya itu mengajarkan puasa-puasa sama tidak ada puasa. Maka Allah tunjukkan sehingga untuk menyempurnakan Islam Nabi SAW, puasanya umat Islam umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan puasa terdahulu. Puasa Nabi Musa pada hari itu disyariatkan ada puasa namanya Senin, dan juga puasa Senin Kamis. Ada juga namanya puasa Yaumul Bid. Itu Yaumul Bid dari puasa dari kebiasaan orang-orang Nabi Musa. Terdahulu ajarannya puasa 3 hari setelah mulai itu dari puasa Nabi Musa. Sebelumnya ada dari puasa dari Nabi Daud, satu hari puasa, besok puasa, satu hari puasa, besok puasa. Nah, umat Nabi Muhammad 1 bulan penuh berturut-turut. Oleh karena itu tidak sembarangan dilakukan, harus butuh mental dan fisik yang kuat. Makanya turunnya puasa ayat puasa ini di bulan Syawal tidak dilaksanakan seketika, tapi diberi waktu selama 1 atau kurang lebih 2 bulan untuk mempersiapkan diri imannya. Nah inilah fase kita masa ini. Maka Nabi memperbanyak contohkan kepada umatnya dan kepada para sahabat memperbanyak puasa di bulan Syawal ini supaya apa? Untuk mempersiapkan para umat supaya mentalnya sehingga maksimal dalam menjalankan puasa untuk 9 hari.
Hadirin jemaah rahimahullah, itu dari kata kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang ujungnya terakhir, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa orang dahulu juga berpuasa, sudah kita jelaskan, la'allakum tattaqun. Nah, kalimat la'alla ini artinya adalah harfu taraji. Harfu taraji ini untuk menyatakan ada kesempatan atau kemungkinan bisa mendapatkan, atau semoga. Diartikan adalah asa. Asanya artinya adalah semoga. Beda dengan kata ka'anna, seolah-olah. Atau semoga ini berarti setiap orang yang mungkin memiliki keadaan kemampuan tadi, iman yang sedikit tadi, dia ada peluang untuk menjadi, semoga menjadi orang-orang yang takut, orang-orang bertakwa. Makanya kalimatnya itu mengatakan la'alla. Tapi seandainya seperti dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan kalimat fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa ini artinya semoga, sama seperti la'alla. Di kalimat puasa tidak menggunakan kata asa, tapi la'alla. Apa maksudnya? Kalau asa itu mungkin kita mudah untuk mendapatkannya, tapi kalau la'alla tidak mudah kita menjadi orang-orang yang konsisten bertakwa kepada Allah. Betul dengan perjuangan dan persiapan yang matang. Tidak sembarangan jemaah. Makanya kita keluarkan dari sekarang, persiapkan apa kurikulum yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana dengan mengaji tafsir kita? Bagaimana dengan salat tarawih di malamnya, salat tahajudnya? Terus sampai dengan amalan yang kita turunkan semuanya. Maka futihat abwaabul jannah, semua pintu-pintu surga itu dibuka semuanya. Maksudnya apa? Pintu sedekah dibuka, pintu orang baca Quran dibuka, pintu senantiasa puasa terbuka, pintu melakukan amal semua terbuka semuanya. Dan dekat pintu-pintu neraka ditutup pintu neraka. Istilahnya maksudnya pintu-pintu kebaikan beramal itu munculkan semuanya lagi. Karena kita memiliki peluang di sini. Latihannya kapan? Di bulan ini. Latihan di bulan ini. Kita buat kurikulum yang terbaik sehingga bisa kita amalkan langsung nanti di bulan Ramadan. Kalimat terakhir tattaqun itu adalah maksudnya agar kamu konsisten dalam bertakwa, bukan di bulan Ramadannya, tapi 11 bulan ke depannya. Maka kalimatnya menggunakan tattaqun fi'il mudhari. Hari ini continuous present continuous, dan juga future maknanya. Maka menggunakan kalimat fi'il mudhari. Artinya adalah agar kamu menjadi orang bertakwa bukan hanya di bulan ini. Bulan ini adalah proses latihannya. Nah, nanti hasilnya di bulan 11 bulan datang. Allah tidak mengatakan takut, tidak mengatakan takwa, tapi takun ujungnya. Nah, itulah maksud dari kalimat puasa surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita lihat dari kesimpulan berdasarkan penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat di kitabnya, mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi kita dan Allah. Menambah satu ayat, itu kita bisa mengambil sedikit hikmah apa Allah membawa kita dengan orang-orang yang beriman yang tadi, supaya Allah itu menunjukkan rasa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, sehingga dipanggil orang-orang mungkin kualitasnya sedikit, walaupun hanya sedikit, tapi tetap Allah panggil sehingga bisa berpeluang menjadi orang-orang yang bertakwa segera ke depan. Nah, dari bulan setelah puasa Ramadan, Allah Ta'ala bersalawat dan kita khususnya menyampaikan